Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosatia Tisa Putri, biasa dipanggil Rosa atau Rosatias boleh. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya, yaitu dari program studi S1 Pendidikan Tata Busana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan koleksi desain berdasarkan sumber ide dan kesempatan dari mata kuliah desain mode yang diampu oleh Ibu Deni Arifiana MA.SPD dengan Ibu Inti Nahari MDS SPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa saja dalam membuat koleksi desain berdasarkan sumber ide dan kesempatan? Oke, langsung saja kita yang ke pertama, membuat mood board. Nah, mood board merupakan alat atau media papan yang berisi kumpulan ide, gambar, warna, atau objek untuk mendapatkan ide baru yang akan diwujudkan. Jadi sebelum itu saya mencari apa untuk yang sebagai ide tadi, kemudian di sini saya mengambil ide dari hewan kura-kura. Kemudian setelah kita menentukan gambar idenya, lalu kita mengumpulkan berbagai macam pose, berbagai macam bentuk foto dari objek ide kita tadi. Nah, dari berbagai macam foto gambar tadi, kita pilih salah satu yang menurut kita bagus dan perlu diperhatikan lagi yang bisa mendeskripsikan atau bisa mewakili desain yang akan kita rancang tadi. Baik, setelah selesai membuat mood board, kita membuat konsep desain atau yang disebut storyboard dan perwujudan konsep desainnya. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu nih, apa sih konsep desain itu? Nah, konsep desain itu berisi deskripsi tema dan rencana apa saja yang akan digunakan ketika mewujudkan rancangan desain. Konsep desain itu adalah ide dasar yang akan menentukan arah desain dari sebuah produk. Nah, konsep desain ini akan dijabarkan, direalisasikan melalui bentuk sketsa, gambar, maupun tulisan. Tujuan konsep desain ini sendiri agar kita bisa terarah satu jalur dalam membuat sebuah proyek. Nah, langsung saja kita yang pertama, yaitu menentukan tema. Untuk tema di sini saya mengambil tema darah biru. Nah, tema merupakan pengembangan dari objek ide utama, yaitu kura-kura tadi, idenya, dan sesuai dengan keadaan ide yang dipilih. Jadi maksud di sini, tema ini merupakan bentuk pengembangan dari objek ide kita tadi. Saya mengambil ide kura-kura, maka tema ini harus sesuai dengan keadaan atau ada hubungannya dengan kura-kura. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita menentukan tema, kita mendeskripsikan tema. Deskripsi tema merupakan penjabaran tema, ciri ide utama, sampai pengembangan penerapan ide utama ke dalam rancangan desain. Nah, jadi dari tema tadi kita buat narasi sepanjang mungkin, maksudnya selengkap mungkin. Jadi mulai dari kondisinya seperti apa, bentuknya seperti apa, lalu dari bentuk itu bisa dijelaskan lagi. Kira-kira nih akan seperti apa bentuk siluetnya ketika diterapkan pada busana. Oke, selanjutnya menentukan target market. Nah, untuk target market di sini bisa berupa untuk siapa? Untuk diperuntukkan untuk siapa desain ini? Nah, di sini saya memilih tema casual wear, yaitu busana custom untuk keluarga yang beranggotakan 4, yaitu ada ayah, ibu, anak perempuan yang berusia remaja, dan anak laki-laki yang berusia balita. Selanjutnya kita menentukan yang keempat, ada kesempatan pemakaian, yaitu penggolongan busana berdasarkan kesempatan. Nah, untuk busana casual wear ini saya golongkan sebagai busana sehari-hari atau busana santai. Nah, jadi yang bisa dipakai saat kita sedang bersantai di dalam rumah, ataupun juga bisa dipakai ketika kita berekreasi bersama keluarga, sehingga looknya akan terlihat sederhana nantinya, tetapi tetap stylish.
Selanjutnya kita menentukan bentuk busana dan siluet. Jadi untuk buku kura-kura itu nampak sama besar kalau saya lihat dari bagian atas dan bawahnya. Lalu cangkang tersebut menunjukkan bahwa ada pembatas seperti itu. Jadi saya menggunakan siluet H. Kemudian untuk siluet Y sebagai variasi untuk desain saya nanti. Jadi untuk bentuk busananya saya menggunakan kemeja, blus lengan panjang atau lengan pendek, stagen atau korset, dress atau gaun, bisa dress atau gaun, rompi, celana model ankle puff atau pas kaki, dan ada jumpsuit dan rok. Selanjutnya setelah kita menentukan bentuk busana dan siluet, ada rencana warna atau color plan. Untuk color plan saya menggunakan Pantone Green Bay, ada Sea Pink, Galaxy Blue, Equestrian Red, dan Novel Peach. Kemudian selanjutnya untuk fabric plan atau rencana bahan, di sini ada kain katun emboss, kemudian di sini kain katun tebal, dan di sini ada katun Jepang. Lalu kemudian yang keempat ada satin polyester dan katun toyobo. Untuk kain pelengkapnya yaitu kain bermotif, saya menggunakan kain batik cap, kemudian ada flower printing dan lace printing. Nah, selanjutnya kita menentukan rencana hiasan atau trimming. Nah, trimming itu apa? Trimming merupakan hiasan yang ditempelkan atau dilekatkan pada kain yang berfungsi menambah keindahan pakaian. Untuk trimming di sini saya ada ribbons atau pita, kemudian ada buttons atau kancing, dan ada corsets. Nah, kemudian yang keempat ada lace atau renda. Kemudian yang terakhir ada rencana aksesoris. Untuk aksesoris ayah dan ibu ini merupakan aksesoris praktis, yaitu aksesoris yang mengutamakan fungsi. Nah, kemudian untuk aksesoris anak perempuan yang berusia remaja dan anak laki-laki balita merupakan aksesoris estetis, yaitu aksesoris yang memiliki fungsi ganda. Selain fungsionalis, juga memiliki nilai menambah keindahan penampilan. Baik, selesai dengan konsep desain, kita melanjutkan ke membuat gambar model atau figuring model. Di sini saya sudah menyiapkan 4 macam pose yang berbeda dari tiap anggota menggunakan ukuran tubuh proporsi masing-masing. Nah, untuk ukuran proporsi tubuh pria dewasa, wanita dewasa, dan anak yang berusia remaja memiliki proporsi ukuran yang sama, yaitu 9,5 kali tinggi kepala. Untuk anak balita, laki-laki ini memiliki ukuran proporsi 4/3 tinggi kepala dengan rentan usia sekitar 2-4 tahun. Nah, kemudian setelah selesai dengan gambar model, kita barulah membuat berbagai desain koleksi busana berdasarkan sumber ide dan kesempatan. Nah, di sini saya menggunakan dua macam bentuk desainnya, yaitu berdasarkan proporsi dan technical drawing. Untuk ayah, nah di sini saya sudah menyiapkan ada 4 macam desain yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada technical drawingnya untuk pria dewasa. Untuk yang pertama, jadi untuk technical drawing ini sambil saya jelaskan, technical drawing adalah teknik penyajian gambar secara datar digambar dengan bantuan proporsi tampak depan atau belakang untuk menjelaskan detail pakaian secara rinci agar mudah diterjemahkan dalam proses pembuatan pakaian nanti. Nah, ini kemudian untuk desain wanita dewasa ibu, di sini juga memiliki cuttingan yang banyak dan dengan kombinasi kain ya. Kemudian di sini untuk technical drawing ibu. Nah, untuk technical drawing ini saya ada 3 tahap ya, mulai dari pertama kita menyiapkan proporsi, kemudian ada desainnya, kemudian setelah itu
kita meletakkan desain kepada dalam tubuh proporsi, sehingga kemudian yang ketiga kita ada hasil bentuk busananya tampak depan dan tampak belakang saja tanpa proporsi, sehingga hasilnya proporsional. Sebenarnya ini bisa dibuat menggunakan aplikasi melalui komputer, namun di sini saya masih manual. Kemudian selanjutnya untuk busana desain kakak perempuan usia remaja. Nah, untuk di sini ini saya menerapkan korset atau stagen. Kemudian di sini untuk technical drawingnya masih sama dengan 3 tahap. Desain pertama, desain kedua, desain ketiga, desain keempat. Kemudian yang terakhir, desain anak laki-laki usia balita. Nah, di sini untuk usia balita disesuaikan ya, karena anak-anak itu aktif. Jadi busananya supaya tidak mengekang, tidak terlalu mengekang, karena meskipun temanya berdarah biru, namun untuk anak-anak tetap harus memiliki ukuran yang longgar dan tidak terlalu pas di badan. Nah, untuk technical drawingnya sebagai berikut. Masih sama, ada desain, kemudian proporsi, kemudian desain dimasukkan ke dalam proporsi, kemudian hasil jadinya. Oke, selesai sudah dengan yang keempat. Kemudian mari kita ke yang akhir, yaitu membuat material information sheet. Material information sheet itu berisi seperti nama bahan, contoh bahan, kebutuhan bahan, sampai total harga kebutuhan bahan. Untuk harga bahan bisa diperoleh dari sumber data toko online maupun offline. Nah, kemudian selain itu di sini untuk material information sheet terdapat daftar bahan utamanya apa saja, kemudian ada daftar variasi bahan atau bahan pendukung apa saja. Variasi bahan atau bahan pendukung bisa berupa seperti benang, atau bisa berupa seperti sepatu mesin jahit, resleting, dan sebagainya. Kemudian semua itu ditotal dengan harga sampai dengan harganya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi agar lebih detail, yaitu bahan ini terdapat pada desain produk keberapa, seperti itu, agar lebih spesifik untuk datanya. Terakhir, untuk material information sheet anak balita. Nah, dari sini saya mendapatkan total harga kebutuhan bahan sekitar kurang lebih Rp1.197.100. Ini belum termasuk harga jahit ya. Ini masih kurang lebih sekitar sekian. Nah, seperti itu pembuatan dalam koleksi desain busana berdasarkan sumber ide dan kesempatan. Baik teman-teman, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat tarik kesimpulan, yaitu dalam membuat berbagai desain koleksi berdasarkan kesempatan, bisa dimulai dari pembuatan konsep desain, lalu ke proses pembuatan sketsa. Tapi bisa juga sebaliknya, yaitu ada juga yang langsung menggambarkan sketsa desainnya, kemudian baru diterjemahkan dan baru dibuatlah konsep desain, itu juga boleh. Nah, kemudian untuk poin pentingnya nih yang saya ambil dari sini, yaitu dalam proses pembuatan konsep desain. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena dalam pembuatan konsep desain juga terjadi banyak sekali revisi dan revisi. Nah, agar revisi tadi tidak sampai terjadi ketika kita sudah dalam proses pembuatan penjahitan, maka dari awal perlu dimatangkan, sehingga dengan konsep desain yang sudah terencana dengan baik dan lengkap, kita lebih mudah untuk terarah dalam membuat proyek kita nanti. Nah,
Baik teman-teman, sekiranya cukup presentasi dari saya. Saya Rosatia Astisa Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.